belakang kali ya. Maju ke belakang. Nah, lo. Oke. Minggu ini masih di dalam topik tentang connecting. Katakan sama-sama connecting. Connecting. Oke. Sebelumnya kita mau mulai, lalu kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini aku diberi kesempatan untuk membagikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberkati dan juga mengubah kehidupan kami. Kalau ada yang kami tidak tahu dan kami tidak mengerti, ajar kami Bapa. Kalau ada apa yang kami tidak punya, berikan pada kami Bapa. Kalau apa yang Kau tetapkan kami untuk terjadi, bikin kami Bapa. Dan for your son's sake, terima kasih Bapa, juga ajar kami. Dan juga biarlah ada roh yang bisa diajarkan kepada setiap dari kami, dan kami pulang tidak sama lagi. In Jesus name we pray. Amin. 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 Oke. Dari topik connecting, listen well. Oke, jadi dalam 2 bulan ini kita punya topik yang sama tentang connecting. Dan di connecting kita minggu lalu Mas Adi ada bilang tentang connecting to God. Lalu di dalam beberapa minggu ke depan ini saya akan berbicara tentang connecting to other people. Oke? Karena dan hari ini kita bicara tentang listening well. Katakan sama-sama, listening well. Listening well. Oke? Karena listening well, mendengar dengan baik adalah sesuatu yang harus dimiliki agar kita bisa membangun hubungan, oke? Sehingga kita bisa connect satu sama lain, amin. Dan hari ini saya bicara tentang listening well. Jadi masih dalam ayat yang utamanya, yaitu Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Jadi kita baca sama-sama yuk. Ayat yang simpel banget ini, yang kita udah sering dengar. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Oke? Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan kamu. Amin. Jadi minggu pertama ini saya bicara tentang cepat untuk mendengar. Jadi listening well. Dan minggu depan kita bicara tentang yang lambat-lambat. Oke? Lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Listening well. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Bahasa Inggrisnya ditulis, let everyone be quick to hear, be a careful, thoughtful listener. Oke? Quick to hear, menjadi orang yang careful dan berpikir panjang dalam mendengar. Banyak hal yang kita bisa pelajari dalam kita mendengar. Betul, teman-teman? Banyak hal yang kita bisa pelajari dalam kita mendengar. Tapi dari berapa banyak yang kita pelajari, berapa banyak yang kita ingat? Oke, berapa banyak yang dari kita dengar kita bisa nempel di memori kita. Saya yakin saya bukan yang bukan cuma saya yang alami kalau salaman sama orang, karena orang bisa, apalagi namanya lumayan berbeda gitu ya. Orang Indonesia kan namanya unik-unik, dan bisa sekali salaman dalam 1 detik bisa lupa lagi namanya siapa. Jadi seringkali kalau sama orang baru kayak Hermina, halo Hermina, kamu apa kabar Hermina, kamu udah makan Hermina, kamu udah pulang sama siapa Hermina. Biar apa? Ingat, biar listening ini otak, oke? Saya yakin Anda juga mengalami hal yang demikian. Padahal Yesus pernah bilang apa? Di Matius 11 ayat 15, saya nggak tahu tulis. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Telinga adalah feature manusia, betul? Semua orang, hampir boleh dikata hampir semua orang. Saya nggak pernah lihat orang yang nggak punya telinga, betul? Semua orang punya telinga. Tapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu adalah mempunyai telinga, tapi hendaklah ia mendengar. Oke? Memang beda dengan mata, betul? Telinga. Kalau mata kita ada
kelopak mata, teman-teman. Ada kelopak mata jika kita bisa menahan atau stop apa yang masuk ke dalam mata kita. Tapi dengan telinga, oke saya ulang ya, dengan telinga, ada nggak tutup telinga? Oh ada, zaman sekarang ada yang noise cancelling headphones ya, noise cancelling headphones. Tapi saya juga pernah coba, tidak begitu efisien juga, saya tetap masih bisa dengar. Apalagi kalau orang ngomongin tentang gue, betul? Ngomongin dengan gue itu kayak radarnya, walaupun dia nggak sebut nama kita, langsung kayaknya tuing, ini ngomongin gue nih, kuping berasa gatel nih, gue harus denger nih, oke? Di sini nggak ada, puji Tuhan, oke? Jadi dan juga ada perumpamaan tentang di Alkitab tentang orang yang menabur firman. Oke, dikatakan ada 4 tipe orang yang mendengar. Ada yang benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh berbatu-batu, ada yang jatuh di semak duri, tapi ada juga sesuatu yang jatuh di tanah yang baik. Oke. Sadar nggak kalau juga bukan cuma benih yang baik yang bisa tumbuh di tanah yang baik, betul? Sesuatu yang tidak baik, benih yang tidak baik juga bisa tumbuh di tanah yang baik. Oke? Saya saat ini lagi tanam rumput gitu ya, di belakang ya. Saya mula-mula melihat banyak rumput, sekarang banyak gulmanya. Tanahnya baik dan juga wheatnya juga banyak, ya diminta ampun. Oke. Semua orang mau didengar, betul? Semua orang mau didengar. Apalagi kalau istri saya gitu ya. Semua orang mau didengar dan dimengerti. Benar nggak? Tadi masalahnya dia pasti lain-lain tentang nggak mau didengar gitu ya. Semua orang mau dimengerti. Apalagi pada saat kita ada konflik. Kita maunya didengar, tapi daripada mendengar, kita juga mau expect ada komunikasi, betul? Dan kita harus listen well. Jadi saya mau kata, apakah semuanya harus kita dengar baik-baik dan kita masukin dalam pikiran kita? Apakah semuanya harus kita dengar baik-baik, teman-teman? Enggak juga, oke? Ada juga yang tidak perlu kita dengar. Tapi pada hari ini kita benar-benar baca tentang cerita Saul, oke? Semua tahu cerita Saul? Bukan Saulus tapi Saul, Raja Saul. Raja Saul. Cerita tentang Raja Saul. Kita buka sama-sama di 1 Samuel 20 ayat 25. Sebelum saya lupa, saya baiknya kasih timer dulu sebelum saya keasikan. Saya sudah bicara berapa lama? 5 menit ya. Jadi 35 menit saya tinggal. Oke. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Saya ulang ya, 1 Samuel 20 ayat 25. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan, anaknya dia, berhadapan dengan dia. Lalu Abner, panglima perangnya, duduk di mana? Di sisi Saul. Tetapi tempat siapa? Daud tinggal kosong. Oke? Dan kita bisa lihat dari saat ini Saul dan dengan orang-orang yang dekatnya, orang-orang dalam lingkaran terdekatnya, terbiasa duduk dalam ruangan ini. Oke? Di dalam satu lingkaran yang akrab, di mana perkataan atau influence atau masalah-masalah yang mereka lemparkan satu sama lain dapat mengubah atau mempengaruhi dalam Raja Saul mengambil satu keputusan. Betul teman-teman? Oke. Tapi ada quote teman-teman tentang ada suatu quote yang gak asing lagi nih. Apakah dengan orang-orang yang dalam lingkaran kita ini adalah orang-orang yang aman? Oke, adalah orang-orang yang masuk dalam lingkaran kita yang bisa mempengaruhi kita dalam membuat keputusan yang tepat. Karena ada quote yang sering mungkin kita pernah dengar, show me your friends and I'll show you your future. Dulunya aslinya dikatakan show me your friends and I'll tell you what you are. Itu yang ngomong siapa? Si Vladimir Lenin. Tapi over the time quote ini menjadi
sesuatu yang masuk akal juga. Show me your friends and I'll show you your future. Teman-teman yang ada di sekitar kita adalah gambaran akan masa depan kita. Nah, teman-teman, teman-teman yang ada di sekitar kita adalah gambaran masa depan kita. Dan kalau teman-teman ini encourage kita atau influence kita yang baik, it's good. Tapi kalau pada saat dia tidak influence yang tepat dan kita mengambil keputusan yang salah, dan itu bisa akan menjadi ribet dalam masa depannya. Betul, teman-teman? Karena dikatakan di Amsal 11 ayat 14 demikian. Amsal 11 ayat 14, jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. When there is no counsel, the people fall. But the multitude of counselors, there is safety. Katakan sama-sama, safety. Ada keamanan saat kita dikelilingi dengan orang-orang yang bijak di sekitar kita. Benar teman-teman? Orang yang menasihati kita, suara-suara dan perkataan-perkataan yang tepat dalam lingkaran kita, dalam surrounding kita. Seringkali, jadi kita pada saat kita mengambil keputusan, penasehat-penasehat yang banyak ini, yang influence yang banyak ini, yang ada sekeliling kita, akan membantu kita membuat keputusan yang tepat. Tapi dalam cerita Saul tadi, teman-teman, Saul tidak punya lagi orang bijak di sekeliling dia pada saat itu. Dia sebelumnya punya orang yang bijak dan yang godly person, seorang nabi yang dominan dalam hidupnya. Siapa namanya? Samuel. Betul? Saul dengan pemerintahannya, mulanya dengan Samuel, dengan suara yang paling dominan didengar Saul adalah suara Tuhan. Melalui siapa? Samuel. Apa ada mau punya Samuel di sekeliling Anda? Tahu kenapa? Kita lihat di ayat selanjutnya nih. Di Samuel 12 ayat 22 dikatakan, semua yang Samuel katakan, sesungguhnya. Saya terlalu cepat nih. Ininya tolong dibantu. 1 Samuel 3 ayat 19. Kenapa kita perlu Saul memerlukan Samuel? Karena pada mulanya Saul begitu dipimpin oleh Samuel, dipimpin oleh firman Tuhan dalam dia melakukan pemerintahannya. Karena dikatakan Samuel adalah orang yang disertai Tuhan, orang yang disertai Tuhan. Dan dikatakan di 1 Samuel 3:19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Firman-Nya. Saya baca di Alkitab bahasa Indonesia, nyanya huruf besar kalau itu Tuhan, firman Tuhan. Tapi sesungguhnya saya baca di berbagai macam version, ada firman-Nya adalah perkataannya siapa? Samuel. Dan setiap dari perkataannya Samuel tidak ada yang gugur. Jadi semua yang Samuel katakan Tuhan setuju. Bahaya nggak nih kalau seandainya Samuel nggak, hatinya bukan orang yang baik? Gimana kalau Anda mempunyai ilmu seperti Samuel atau mempunyai kemampuan seperti Samuel, di mana setiap yang Anda katakan tidak akan gugur? Kurang ajar, ini orang otaknya kurang seons. Waduh, totalnya otaknya kurang seons beneran gitu ya. Semua terjadi. Dengan kata lain, pesan-pesan penting yang Tuhan katakan, yang Tuhan titipkan untuk Raja Saul, semuanya adalah suara Tuhan. Benar? Sehingga Saul harus listen well. Dan dikatakan selama Samuel bersama Saul, selama Nabi Samuel bersama Saul selalu mendapatkan kemenangan. Dia menang pas saat dia melawan Moab.
Dia menang pada saat dia melawan orang-orang Amnon. Dia menang pada saat dia melawan orang-orang Edom. Dia juga menang pada saat dia berperang dengan raja-raja negeri Zoba, orang Filistin, dan orang Amalek. Kita bisa lihat sendiri di Alkitab ditulis. Dan sehingga teman-teman, penting untuk dari kita mempunyai orang-orang di sekitar kita, dalam lingkungan kita, yang mungkin parents kita atau teman gereja kita atau mungkin leaders kita atau keluarga kita, untuk mengatakan hal-hal yang perlu kita dengar, bukan hal-hal yang cuman yang enak kita dengar, benar? Nggak cuma yang sesuatu yang kita perlu kita dengar, tapi juga yang bukan hanya yang enak kita dengar, tapi juga yang perlu kita dengar. Amin. Karena kalau kita demikian, kita akan menjadi sangat bijak. Dikatakan apa tadi? Multitude of counselors will bring you to safety. Oke? Mengatakan sama-sama, listen well. Listen well. Di 1 Samuel 15 dikatakan bahwa Saul tidak taat sama perintah Tuhan lewat Samuel. Betul? Saul tidak taat dengan perintah Tuhan lewat Samuel kepada Saul. Untuk apa? Untuk apa teman-teman? Untuk menumpas seluruh orang-orang Amalek. Karena orang-orang Amalek apa? Pernah menghalang-halangi pada saat orang Mesir keluar dari Mesir, orang Israel keluar dari Mesir. Kalau gitu ada yang ngedengerin juga ya. Oke, 1 Samuel 15. Mungkin kita buka sama-sama aja. Kita buka sama-sama. Kita lihat di situ. Kita stay di situ, tangan kita. Alkitab kita buka di situ. Dikatakan bahwa firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Dan pergilah sekarang dan kalahkan orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Ini 1 Samuel 15 ayat ke-3. Tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tapi apakah Saul melakukan hal tersebut? Halo? Tidak, oke? Tapi Saul menyisakan siapa? Raja Agag. Saul tidak melakukan semua, ini dikatakan apa? Bantas semua orang Amalek. Tapi yang dia lakukan apa? Dia sisakan Raja Agag dan juga ternak-ternak yang tambun, teman ternak yang terbaik dia keep dan dia bawa balik ke kotanya. Dan dia mungkin mau bilang bahwa gue bakal ada parade, dia bawa Raja Agag masuk kembali ke kota, dia mau itu sebenarnya ternak-ternak yang baik tersebut juga sebenarnya untuk apa? Dipersembahkan, benar. Tapi the problem adalah ini adalah ketidaktaatan. Sebenarnya Saul baru pertama kali apa tidak taat dengan apa yang dikatakan oleh Samuel. Ini sebenarnya udah yang di Alkitab mencatat ini adalah sudah yang kedua kali, betul. Yang pertama kali adalah tentang membakar, menunggu selama 7 hari, tapi Saul tidak sabar menunggu 7 hari untuk melakukan persembahan korban bakaran. Tetapi pada saat selesai, mereka belum selesai, korban bakaran selesai, Samuel sudah datang. Dan sebenarnya ini udah ketaatan yang pertama kalinya. Dan dikatakan apa? Setelah ketahuan Saul tidak taat dan datanglah siapa? Nabi Samuel besok paginya, dikatakan apa? Datanglah Nabi Samuel ngomelin Saul, dia bilang, waktu kamu kecil, waktu kamu merasa diri kamu bukan siapa-siapa,
bukankah aku udah naikin kamu sebagai kepala orang Israel? Dan bukankah Tuhan sudah urapi engkau menjadi raja atas segala Israel? Tetapi kenapa kamu masih tidak taat, Saul? Oke? Saul saat itu adalah raja yang populer, raja yang powerful, raja yang berhasil. Dan saya yakin juga bukan hanya itu, tapi juga ada raja yang kaya raya. Dan dia diomelin oleh seorang nabi. Oke? Lalu ada perkataan Samuel yang famous saat itu. Dikatakan apa? Mendengarkan lebih baik daripada sacrifice, korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada lembah domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan atau dikatakan apa? Rebellion adalah sama seperti dosa bertenung atau witchcraft. Oke? Dan lalu apakah yang dilakukan Saul ini masuk kategori rebellion, teman-teman? Yes, tentu. Oke? Dan dikatakan apa? Ini sama seperti dosa bertenung. Di 1 Samuel 16 ayat 14 dikatakan apa? Roh Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh apa? Roh jahat. Jadi dengan kata lain, kalau kita sudah clear dan jelas perintahnya Tuhan pada setiap Anda dan setiap dari kita, Anda dan saya, tapi kita tetap melakukan terang-terangan membantah atau tidak patuh, ini akan bisa membuat sesuatu yang evil bangkit dari alam supernatural, entah di rumahmu, entah di keluargamu, entah di tempat kerjamu, entah di dalam lingkaran keluargamu, atau di dalam lingkungan sosialmu. Oke? Dan selanjut di 1 Samuel 15 ayat 34 sampai 35 dikatakan apa? Dari momen tersebut, dari saat Samuel dan Samuel menegur Saul, mereka berpisah, betul? Dan sampai hari matinya dikatakan Saul dan tidak berjumpa lagi dengan Samuel. Sampai pada saat matinya Samuel, Saul tidak pernah ketemu lagi. Dengan kata lain, suara-suara atau influence atau perkataan-perkataan perintah Tuhan tidak ada lagi pada diri Saul. Suara-suara yang perlu didengar Saul diambil darinya dan diambil dari lingkaran dalam kehidupannya. Dan kita tahu kalau suara Tuhan diambil dari dia, akan ada keluar suara-suara lain. Benar teman-teman? Di 1 Samuel 28 dikatakan apa? Saat Saul ditinggalkan suara kata-kata Tuhan, sehingga dia membuat dirinya jadi bingung, frustrasi, desperate. Dan dikatakan di 1 Samuel 28 dikatakan apa? Dalam ayat yang ke-15 kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur dariku. Dan even kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ayat yang ke-6, 1 Samuel 28 ayat ke-6 dikatakan apa? Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan apa? Tidak menjawab. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Jadi bisa bayangkan nggak posisinya Saul, teman-teman? Dia harus membuat keputusan, dia harus memberi tetap sebagai raja, dia harus mencari jalan keluar dalam beberapa masalah-masalah yang dihadapi, tapi tidak ada yang dia bisa tanya. Oke? Apa yang dilakukan selanjutnya? Pada saat orang desperate, orang tidak punya jawaban, apa yang dia cari?
Dia cari dukun, betul. Dia cari orang yang apa? Bisa mencari perempuan yang bisa memanggil apa? Arwah. Di mana? Di Endor. Dan sekarang suara-suara atau kata-kata siapa yang dia dengar? Suara-suara yang dari apa? Roh-roh yang gak jelas, betul? Mungkin dari iblis, dari kedagingan dia, dari dunia, dari demon yang kita nggak tahu. Dan saat kita tidak mendengar suara Tuhan, kita akan mendengar suara-suara lain. Dan memang sebaiknya seharusnya kita tidak ada main-main sama yang namanya apa? Black magic atau ramal-meramal. Karena apakah suara yang mau kita dengar? Apakah suara-suara ramalan, teman-teman? Oke. Lalu selanjutnya, pada saat kita tahu di ujung pemerintahan di ujung pemerintahan Saul pemerintahannya semakin ribet, dan sehingga pada saat itu ada orang-orang Filistin mau menyerang dia, dan dia udah pada saat terjepit di mana? Di Bukit Gilboa. Apa yang terjadi? Dia mau coba bunuh diri. Betul, teman-teman? Dia coba bunuh diri dengan apa? Menghunus pedangnya menjatuhkan dirinya di atas pedangnya. Tetapi apakah dia mati saat itu? Belum. Tapi Yonatan dan teman-teman yang lain sudah mati. Tinggal Saul. Lalu bagaimana Saul meninggal? Kita lihat di 2 Samuel 1 ayat 6. Dikatakan apa? 2 Samuel 1 ayat 6. Orang muda yang membawa kabar kepada itu berkata, jadi pada saat Saul sudah mati di akhir 1 Samuel, dia berjumpa dengan Daud dan dia memberi report tentang bagaimana Saul meninggal. Dikatakan apa? Ada seorang muda yang membawa kabar kepadanya itu dan berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa. Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, ya Tuanku. Ia bertanya kepadaku, Saul bertanya kepadaku sebelum dia meninggal, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, siapa yang membunuh dia? Aku seorang Amalek. Lalu ceritanya setelah itu si orang Amalek ini, orang muda ini akhirnya membunuh Saul. Betul? Orang Amalek masih ingat gak perintahnya Samuel kepada Saul di 1 Samuel 15? Dia mengatakan apa? Basmi semua orang Amalek. Dan kita lihat di ayat yang ini, siapa yang membunuh dia? Orang Amalek, orang perantau, orang Amalek, teman-teman. Apa yang saya bisa belajar adalah, coba kita renungan, pikirkan. Kadang-kadang saat Tuhan memberikan kita kemampuan, pada saat kita memberikan power, atau pada saat kita memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yang sebelumnya, pada saat kita masih ada kuasa, pada saat kita masih ada kekuatan. Tapi dia juga ada kesempatan untuk kita membuang kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ada kesempatan untuk kita membasmi kelemahan kita. Tapi kalau kita tidak selesaikan secara tuntas, pada satu hari, sooner or later, ini akan kembali, benar? Dan akan mengganggu kita, dan akan merusak kehidupan kita, even worse dari sebelumnya. Karena saya yakin persis bahwa sesuatu yang roh bisa
bisa bertumbuh. Ada roh jahat juga bisa bertumbuh. Kita biarkan kecil, kita mungkin ini berasa it's okay kita melakukan hal-hal ini, it's okay untuk kita melakukan hal-hal yang tidak baik ini karena it's cuman hari ini. Tapi kalau kita membiarkan itu terjadi, ini akan membuat kita akan terpuruk di akhirnya. Makanya dengar baik-baik, listening well dengan instruksinya Tuhan. Amin. Oke. Kadang-kadang ada orang-orang suka kepo, betul? Amin. Kadang-kadang tanggalkan kebiasaanmu. Kamu hidup suci, kamu hidup kudus, teman-teman. Jangan tinggalkan kebiasaan ibadahmu. Don't miss the church. Oke? Orang-orang yang constantly reminds us tentang untuk jalan yang benar. Seringkali kita merasa ini adalah sesuatu yang fanatik atau terlalu spiritual, betul? Tapi kita perlu orang-orang demikian sekeliling kita. Amin. Karena kalau kita listening well dengan orang-orang lingkungan kita yang tepat dan suara-suara Tuhan melalui mereka, kita akan bertumbuh. Amin. Oke. Dan yang terakhir, sudah hampir saat yang terakhir. Saat Saul meninggalkan suara-suara yang godly, dia makin dekat dengan orang bebal. Betul? Pada tadi kita masih ingat di 1 Samuel 20 ayat 25 katakan apa? 1 Samuel 20. 1 Samuel 20. Dikatakan Raja Saul duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Lalu Yonatan berhadapan dengan dia. Dan siapa yang di samping dia? Duduk di sisi Saul? Abner, panglima perangnya dia. Oke? Apakah Anda tahu tentang Abner? Abner adalah panglima perang pemerintahan Saul. Tapi dia memperhatikan hanya kepentingannya dia sendiri. Dan di akhir di cerita di Alkitab mengatakan bahwa Abner mengabdi kepada Raja Saul mulanya. Lalu pada saat di ujung akhir kerajaan Saul, di mana Abner merasakan bahwa ini sudah udah nggak benar lagi dan Saul bukan orang yang taat dan dia akan bermasalah dengan pemerintahannya. Dan pada saat Daud masuk ke dalam the picture, dan setelah Daud menjadi raja juga, Abner berubah haluan. Even pada saat Raja Saul diserang oleh Filistin, Abner justru pada saat ada perang di Bukit Gilboa tadi, yang dimana Saul meninggal, Abner membawa anaknya siapa? Isboset atau Esbal, nyebrang ke Sungai Yordan dan menjadikan raja di sana. Dan dia menjadi siding sama anaknya Saul. Dan kalau saya lihat dia adalah orang yang bermuka dua, betul. Dan di akhir hidupnya Abner dikatakan dia mati seperti orang bebal, atau bahasa Inggrisnya dikatakan a fool. A fool bahasa Indonesianya apa ya? Orang bebal, orang bodoh, betul. Dan Alkitab mengatakan apa? Boleh tolong diklik lagi? Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Atau bahasa Inggrisnya destroy. Ini sebenarnya bukan 2 Samuel 1 ayat 8. Ini Amsal 13 ayat 20. Tadi saya save as, jadi keluarnya salah. Amsal 13 ayat 20 dikatakan apa? Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal atau a fool menjadi malang atau destroy. Bukan cuma orang bebal yang menjadi malang, teman-teman. Tapi siapa?
Siapa? Yang berteman dengan orang bebal juga akan menjadi malang. Mungkin kita merasa kita pintar, kita mungkin merasa kita orang yang berkecukupan, mungkin kita hafal Alkitab inside out dari depan sampai belakang, oke? Tapi if you hang out dengan orang bebal, oke, you may be destroyed menurut Amsal 13 ayat 20. Oke, jadi siapa yang kau dengar dalam pertemananmu? Siapa yang kau dengar dalam keseharian-harianmu? Siapa yang kau dengar yang memberi influence ke dalam hidupmu? Oke. Lalu Abner, orang yang a fool, duduk di sampingnya siapa? Saul. Oke. Lalu anaknya sendiri berada di mana? Di seberangnya, oke? Nggak even di sampingnya. Yang boleh dikatakan anaknya adalah yang mencalon waris dari kerajaannya Saul sebenarnya. Tapi dia taruh away bukan persis di sampingnya, tapi taruh di depannya, oke? Seringkali kita menaruh keluarga kita bukan persis di samping kita, betul? Saya bersyukur kalau mempunyai orang-orang di sekeliling saya dan keluarga saya orang yang berinfluence yang tepat dalam membuat keputusan. Dan yang terakhir, orang di mana dikatakan tempat Daud tinggal, di bangkunya Daud kosong. Oke? Kita semua tahu bahwa Daud adalah seorang yang godly, orang yang the worshipper, orang yang memuji Tuhan. Even pada saat dia memuji, Saul mendapat kenyamanan, betul? Tapi justru di samping dia, di tempat duduk di tempat duduk Daud malah ada kosong. Oke, teman-teman, masih nangkep pada hari ini? Mari kita akhiri, kita doa tutup. Saya mau summarize sedikit. Penting untuk kita menaruh orang-orang yang tepat, mendengar suara-suara yang tepat di samping kita. It's important untuk kita listening well. Dan untuk kita listening well, kita juga harus belajar untuk Roh Kudus menjaga kita, ada wisdom dalam menentukan mana yang harus kita absorb, kita masukkan ke dalam pikiran kita, atau apa yang kita harus hindari. Dan pada saat kita menghindari, pada saat suara Tuhan menjauh dari kita, akan ada digantikan dengan suara-suara yang lain. Pada saat kita Roh Tuhan away dari kita, ada roh yang jahat yang akan menggantikannya. Mari saya ajak teman-teman untuk merenungkan pada saat ini seberapa banyak suara yang kita dengar, yang kita listening daily. Seberapa banyak suara yang kita absorb dalam keseharian kita, yang bisa membawa kita ke dalam trouble at the end of the day. Pada saat sadari juga bahwa kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau problem-problem yang ada di dalam, pas lagi problem itu masih boleh dibilang sekecil atau masih bisa diselesaikan. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita menyelesaikan problem tersebut? Karena kalau problem tersebut dibiarkan dan waktu berjalan dan kita terlalu terlarut dalam kebiasaan, sehingga pada saat kita masih ada power at the beginning and at the end kita kehilangan tenaga,
justru akan membawa kita memberi pada masalah yang menghadapi masalah yang bisa lebih besar. Mari sejak teman-teman untuk merenungkan firman Tuhan tentang cerita Saul pada hari ini. Bagaimana listening well pada suara Tuhan adalah begitu sangat important. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk kami adalah orang-orang yang dipilih Engkau ya Tuhan, untuk diberi kesempatan untuk menerima tentang kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, firman-Mu adalah firman yang hidup. Dunia bisa berlalu, manusia bisa berlalu, tapi firman-Mu selalu tinggal tetap. Ajar kami ya Tuhan, Roh Kudus selalu mengingatkan kami akan suara-suara yang kami dengar. Ajar kami juga untuk bisa menghindari hal-hal yang bisa berbahaya buat kami. Terima kasih Bapak. Mari kita bangkit berdiri. Sidang Jemaat Keluarga Allah, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu pembenaran yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you, every Sunday.